tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Shalom kepada semua sidang Jumat. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah melalui online di rumah kita masing-masing. Dan sudah sekian lama kita tidak dapat bertemu dan berkumpul di rumah ibadah kita di dalam ruang gereja. Dan saya sangat rindu beribadah di dalam rumah ibadah, dan saya percaya kita semua sidang Jumat pun ada kerinduan untuk bersama-sama ibadah di dalam rumah ibadah di gereja. Tetapi oleh sebab serangan penyakit COVID-19 ini atau virus yang melanda di dunia kita atau di negara kita, sehinggalah kerajaan membuatkan satu peraturan, yaitu PKB, supaya itu secara kerajaan untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Dan walau bagaimanapun kita bersyukur kepada Tuhan karena kita melakukan suatu ibadah melalui online. Dan beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, karena kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh pastor kita, dan ada beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang sungguh membangun dan memberkati kita di dalam ibadah kita melalui online. Dan Tuhan memberkati kepada hamba-hamba kita, terutama bagi pastor kita yang begitu bertungkus lumus untuk berusaha melakukan khotbah, menyampaikan khotbah kepada seluruh keluarga kita di Siberia, di rumah masing-masing. Dan saya percaya saudara-saudara sekalian, rangkaian virus ini dapat diputuskan atau diberhentikan kalau semua rakyat Malaysia untuk melakukan menurut perintah PKB itu, supaya itulah cara kerajaan untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Dan saya percaya masa-masa akan datang, kita bersyukur karena di daerah kita ini pendalaman sudah menjadi kawasan hijau, dan kita bersyukur karena itulah doa kita bersama Tuhan sudah dengar.
Dan kita terus menerus doa bersama, doakan kerjaan supaya mereka dapat melakukan bagaimana cara mereka bijak dan mengatur segala untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Dan sehinggalah masa akan datang kita dapat bertemu kembali, berkumpul di rumah ibadah kita di dalam gereja. Dan saya percaya kita selalu berdoa semua sidang Jumat bersama-sama, khususnya kepada juru rawat, dokter, supaya mereka yang sedang merawat, yang sedang jangkitan COVID-19 ini, supaya mereka dilindungi oleh kuasa Tuhan, dibungkusi oleh kuasa Tuhan. Mereka yang sedang bekerja di hospital dan di mana-mana, supaya mereka pun tidak dijangkiti, karena Tuhan yang memberkati mereka di dalam waktu mereka menjalankan tugas dalam rawatan. Karena itulah doa kita supaya COVID-19 ini diberhentikan segera. Dan inilah satu pesanan saya, dan hari ini kita akan mulai ibadah kita, dan kita berdoalah untuk pengkhotbah kita agar firman Tuhan itu dapat menjadi berkat bagi kita semua yang disampaikan oleh hamba Tuhan walaupun melalui online. Kita berdoa juga pemimpin-pemimpin lagu pujian, supaya puji-pujian itu juga cara kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, walaupun kita tidak dapat bersama di dalam ruang ibadah di gereja, tetapi Tuhan ada di mana-mana pun kita berkumpul di dalam rumah kita masing-masing. Disitulah Tuhan akan memberkati kita, memberkati dalam puji-pujian, memberkati dalam firman Tuhan, memberkati dalam acara-acara yang kita lakukan di dalam acara ibadah online ini. Dan saya akan berdoa, dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hari ini kembali lagi kami bertemu di dalam ibadah kami melalui online, walaupun kami duduk di rumah kami masing-masing, untuk kami mendengar firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu. Tapi saya percaya Tuhan Engkau membuka telinga kami, membuka hati kami, agar kami mendengar firman Tuhan dan kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Karena dimanapun kami duduk, dan disitulah Engkau ada. Dan saya percaya Tuhan Engkau mencurahkan berkat melalui kebaktian online ini, sehinggalah kami dapat membangunkan rohani kami, ditaburkan, dikuatkan iman kami melalui firman-Mu. Segala kuasa-kuasa gangguan daripada iblis kami usir itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam hati kami, sehinggalah hati kami yang begitu rindu sekali untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, agar kami menikmati berkat melalui acara ibadah kami di dalam rumah masing-masing melalui online. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga ambil kesempatan ini mau berdoa kepada orang-orang yang sedang bekerja di merawatkan bagi orang yang jangkitan COVID-19 ini, seperti dokter, juru rawat, dan semua yang bertugas. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan Engkau bungkusilah mereka sedang bertugas, supaya mereka jangan dijangkiti kuman atau penyakit COVID-19 ini, sehingga mereka pun dibungkusi dan tidak terjangkit. Bahkan mereka dapat menjalankan dengan penyertaan tangan Tuhan. Segala obat-obat yang mereka pakai itu yang diberikan dokter itu, Tuhan Engkau memberkati obat-obat yang dipakai untuk menyembuhkan penyakit
COVID-19 ini, sehingga mereka yang sedang dirawat dapat dikeluar, dapat disembuhkan segera. Dan inilah keyakinan kami dan kepercayaan kami. Kami juga mau berdoa bagi pihak kerajaan, supaya bagi pihak kerajaan Tuhan Engkau memberikan hikmat pengetahuan, supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas bagaimana cara memutuskan rangkaian COVID-19 ini, supaya sudah sampai waktu, kami mohon supaya sudah sampai waktunya Tuhan memberhentikan penyakit ini, COVID-19 ini, memberhentikan, menghilangkan, menghapuskan, supaya negara kami tidak lagi ada jangkitan penyakit wabak virus itu atau COVID-19 ini. Tidak lagi ada jangkitan, tetapi dihapuskan oleh kuasa Tuhan, diberhentikan oleh kuasa Tuhan, sehinggalah kami kembali untuk memuji Tuhan bersama-sama di ruang ibadah kami di mana pada masa-masa akan datang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, agar Tuhan mendengar doa kami dan kami buka acara ibadah kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua anak-anak Tuhan katakan amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Hibirian. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
kita tidak menerima aku. Tuhan mendamaikan dan menjawab doa aku. Kami naikkan syukur kami bagimu Tuhan. Sama-sama katakan. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki sama-sama melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Sama-sama melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya.
menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita angkatkan sekali lagi pujian ini. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Kau. Hanya Kau yang layak kami puji Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Kau yang diagungkan. Alam semesta tunduk kepada Kau Tuhan. Tiada yang dapat tandingi kuasa kebesaran Engkau. Haleluya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya.
dipuji, disembah. Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya Tuhan, Kau ditinggikan Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dipuji, disembah. Kaulah yang berkata, Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar Anda semua pagi hari ini? Saya berdoa Roh Kudus menyertai kita bersama, sehingga pagi hari ini semua kita dalam pimpinan Tuhan dan dapat mengikuti pembelajaran firman Tuhan dengan penuh damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur sekali lagi karena ada kesempatan bersama-sama dalam ibadah online kita. Pada bulan Juni ini kita akan membahas tema bulanan kita, yaitu tanggung jawab. Dan pada minggu yang lalu pengurus sidang telah pun memulakan pembahasan penghuraian tema ini, dan pada minggu ini saya akan meneruskan untuk membawa jemaat belajar bersama-sama tentang tanggung jawab. Dan saya tidak akan mengulangi lagi untuk mengurai definisinya, karena pada minggu yang lalu itu sudah disinggung oleh Penatua Juli. Dan untuk pagi ini saya akan membawa saudara untuk merujuk ke suatu bahagian firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Kejadian bab yang ke-24. Saya nanti lepas ibadah kita, saya mendorong jemaat untuk membaca semula seluruh bab ini daripada ayat yang pertama hingga ke ayat yang terakhir. Walaupun agak panjang, tetapi saya dorong jemaat baca supaya kita boleh mendapatkan
gambaran dia yang tepat tentang firman Tuhan ini. Karena untuk pagi hari ini saya hanya akan memberi fokus daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20 sahaja. Oke, jadi ayat-ayat sebelum dan sesudah itu nanti saya minta jemaat untuk membaca semula firman Tuhan ini. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Kita serahkan masa dan tempat ini kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan kuasa Tuhan untuk memimpin kita dan menyertai kita selama kita belajar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena Engkau sudah membawa kami ke pertengahan tahun 2020. Dan dalam bulan Jun ini, kepimpinan sidang telah memilih tema yang bertajuk tanggung jawab untuk kami huraikan sepanjang bulan ini. Dan pagi hari ini berkati kami supaya melalui perikop yang akan kami baca, kami dapat menarik message Tuhan untuk memberikan kami suatu pemahaman yang lebih. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab bukan saja sekedar dalam segi pelayanan, tetapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, pimpinlah kami. Berilah kami pengertian supaya kami memahami firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi pedoman kehidupan kami sehari-hari sehingga Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, yang siap untuk belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Baik, mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Kejadian bab yang ke-24. Seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, saya hanya merujuk daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari. Waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimbah air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kisah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan aku
dan menjawab, "Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum." Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelumnya selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Petuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyung-buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimbah air sampai semuanya puas minum." Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kamu tertanya-tanya, apa kaitannya petikan ini dengan tema kita, yaitu tanggung jawab? Karena kalau kita melihat kepada konteks firman Tuhan ini cerita yang mengisahkan tentang bagaimana Abraham mencari istri untuk anaknya Ishak setelah umurnya sudah meningkat tua, dan dia mengerahkan seorang hambanya yang dipercayainya, yang sudah berpengalaman, untuk pergi ke kampung asalnya untuk mencari pasangan hidup bagi Ishak. Nah, sepertinya tidak ada kaitan dengan tema kita. Tetapi mari kita belajar bersama-sama. Saya akan berusaha untuk menarik sesuatu message yang ada kaitan dengan tanggung jawab. Karena saya percaya bahwa walaupun kisah ini mengisahkan tentang mencari pasangan istri bagi Ishak, tetapi ini merupakan suatu tanggung jawab yang amat berat bagi hamba Abraham ini. Kenapa saya katakan demikian? Abraham memanggil hambanya yang dia dapat percaya ini dan minta dia supaya dia pergi ke tempat asalnya. Pada ketika itu bukan mudah, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan seperti hari ini. Dia terpaksa menaiki unta, paksa berjalan kaki dalam perjalanan yang sangat jauh. Nah, itu satu pengorbanan. Dan membawa bersama 10 ekor unta. Dalam perjalanan yang jauh itu bukan suatu tanggung jawab yang mudah. Amat berat sekali untuk melaksanakan tugas ini. Namun hamba Abraham ini siap untuk menurut perintah tuannya. Lalu dia berani memikul tanggung jawab ini dan sanggup bersumpah kepada Abraham bahwa dia akan laksanakan tanggung jawab yang dia percayakan
kepadanya. Nah, bagian yang kedua, kita merujuk kepada Ribka, ya. Setelah hamba Abraham ini tiba di sumur itu, maka dia bertemu dengan Ribka. Dan sebelum dia bertemu dengan Ribka, dia berdoa seperti ini. Minta Tuhan supaya Tuhan menyatakan kasih setianya kepada tuannya Abraham, sehingga apa yang dia usahakan itu semuanya berhasil. Dan dia berdoa supaya pada waktu dia bertanya kepada salah seorang perempuan itu untuk meminta minuman, itu akan ditunaikan, karena pasti dia tidak kenal perempuan-perempuan yang ada di dalam sumur itu. Nah, dan sebelum dia mengakhiri kata-katanya itu, datanglah Ribka dan menimba air, mengisi buyungnya. Kemudian larilah hamba Abraham itu kepada Ribka, dan dia bertanya begini. Dalam bahasa kita sehari kurang lebih perkataannya seperti ini. Bolehkah engkau berikan saya minum? Nah, Ribka pasti dia tidak pernah mengenali orang ini. Dan kalau dalam situasi kita hari ini, kalau seseorang itu datang kepada kita dan tiba-tiba minta minum, sekurang-kurangnya kita akan bertanya, kamu dari mana? Tapi dalam cerita ini, tanpa berkata apa-apa, Ribka menurunkan buyungnya lalu memberikan dia minum. Dan bukan sekedar memberi minuman kepada hamba Abraham, tetapi juga yang turut diberi minuman itu adalah 10 ekor untanya. Nah, barangkali kalau kita pikir itu sepintas lalu, itu tidak ada masalah untuk memberi minum saja. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Ribka memberi minuman kepada seorang manusia, saya rasa itu bukan satu masalah, itu bukan satu beban. Tapi bayangkan kalau Ribka memberi minum 100 ekor unta. Unta kalau minum bukan 1 cawan, 2 cawan air. Banyak air yang dia boleh minum, baru dia puas. Bayangkan kalau 10 ekor unta, itu bukan mudah, itu satu kerja yang keras bagi Ribka untuk lakukan. Tapi yang mendorong saya di sini adalah setelah Ribka memberi minum kepada hamba Abraham, dia memberi minum juga kepada 10 ekor unta, dan itu saya pikir itu bukan sekali dua dia akan pergi untuk menimba air sampai ke 10 ekor unta itu puas minum. Nah, ini satu pengorbanan. Dan dalam cerita ini saya perhatikan bahwa Ribka ini dia tidak pernah mengeluh pun, walaupun permintaan hamba Abraham itu hanya untuk minum bagi dirinya sendiri, tetapi tanpa diminta untuk memberi minum kepada unta-untanya, dengan rela hati Ribka juga memberi minuman kepada 10 ekor unta itu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa message yang Tuhan berikan kepada kita tentang cerita ini, yang saya boleh kaitkan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab Ribka adalah hanya memberi minum kepada hamba. Tetapi dia tidak hanya melakukan itu, tapi dia melakukan lebih apa yang diminta oleh hamba Abraham. Dia beri minum dan diikut serta unta-untanya sebanyak 10 ekor. Wah, ini luar biasa menurut saya. Inilah orang yang berhati mulia. Sangat luar biasa. Nah, selalunya manusia ini kalau diberi tugas, dia hanya melakukan tugas menurut spesifikasi kerja yang dia terima daripada majikannya, ataupun dia hanya melakukan kerja yang telah diperintahkan oleh tuannya. Dan selebih dari itu, kalau diminta untuk melakukan, sekurang-kurangnya dia akan berkata demikian, oh, ini bukan tugas saya, ini tugas si anu. Biarlah mereka yang lakukan, tugas saya sudah selesai. Itu kebiasaan manusia. Tapi Ribka, dia tidak seperti itu. Hamba Abraham hanya minta untuk sedikit air supaya dia dapat minum. Dia bagi dia punya unta. Inilah orang yang memiliki suatu mentalitas yang luar biasa, melakukan kerja lebih apa yang diminta tanpa sungut-sungut ataupun mengeluh. Nah, ini message yang kita pelajari pagi hari ini. Sementara kita belajar tentang tanggung jawab lebih luas lagi, dan pada setiap hari kita mempunyai pekerjaan, kalau yang di jabatan kerajaan ataupun di swasta ataupun di mana saja kita berada, mungkin di dalam community kita sebagai gereja, masing-masing ada tugas. Apakah kita sanggup untuk melakukan kerja-kerja lebih daripada apa yang diarah? Seperti Ribka. Inilah tanggung jawab. Dan saya percaya bahwa dalam kesempatan ini kita boleh belajar sesuatu daripada Ribka. Mungkin dalam penggembalaan, dalam konteks gereja, setiap kepimpinan juga diberikan fungsinya masing-masing. Persoalannya, apakah kita sanggup melakukan tugas selain daripada apa yang telah disenaraikan dalam tanggung jawab kita sendiri? Saya mendorong jemaat bersama-sama untuk memiliki mentalitas seperti Ribka. Satu contoh yang kecil. Dalam gereja kita, kalau ada pintu, kalau kita buka, wah, macam-macam dia punya bunyi. Apakah kita perlu menunggu orang yang bertanggung jawab untuk meletakkan minyak pada pintu itu supaya hilang bunyinya? Karena biasanya selalu begitu. Di mana-mana saja, di rumah sendiri, apa semuanya. Ada kerusakan. Kadang-kadang kita perlu tunggu orang lain. Karena selalu terletak dalam pikiran kita, ini tugas si anu, tugas saya lain. Nah,
saya mendorong kita bersama-sama daripada seluruh jemaat, dari anak-anak muda, dari sampailah kepada seluruh anggota gereja kita. Sama ada di rumah, di gereja, di pejabat, miliki mentaliti seperti Ribka. Walaupun tugas itu bukan diarah, tetapi kalau kita lihat itu perlu dilakukan, lakukan. Karena itu akan menyenangkan majikan kita. Dalam konteks rohani, kalau kita melakukan kerja-kerja lebih daripada apa yang telah dipercayakan, itu sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya mau merujuk satu ayat lagi sebagai ayat dorongan kita, ayat sokongan kita tentang pelajaran kita hari ini. Mari kita melihat Injil Matius bab yang kelima, ayat yang ke-41. Saya baca firman Tuhan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kalau ikut konteks ini, Yesus mengajar murid-muridnya. Kalau ada orang yang menuntut sesuatu kerja yang sepatutnya itu bukan tugas kita, itu harus dilakukan. Kalau ada orang yang membawa kita untuk berjalan kaki selama sejauh 1 mil, 1 kilometer, maka Yesus bilang berjalanlah sejauh 2 kilometer. Karena dalam konteks budaya ketika itu, tentara-tentara Romawi senantiasa memberi perintah bukan saja kepada orang-orang bawahannya, tetapi juga memberi arahan kepada sesiapa saja yang mereka ingin arahkan untuk melakukan tugas-tugas yang sepatutnya itu bukan tugas mereka. Nah, itu suasana pada ketika itu. Nah, Yesus mengajar para murid-muridnya, pendengarnya begini. Kalau kamu diperintah untuk berjalan 1 mil, ya berjalanlah sampai 2 mil. Message di sini adalah Yesus mengajar kita untuk melakukan tanggung jawab tanpa mengira waktu, masa, dan tanpa sungut-sungut, tetapi kita melakukan itu dengan penuh setia, menuruti perintah, menunaikan kewajiban ataupun tanggung jawab kita. Nah, inilah message yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oleh itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat mendorong kita bersama-sama untuk menunaikan tanggung jawab kita yang menyeluruh. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk menunaikan tanggung jawab dalam konteks rohani. Dan maksudnya begini, dalam setiap keluarga perlu ada satu kesadaran supaya anak-anak kita itu kita mulai bentuk untuk belajar firman Tuhan. Dalam kata lain, ini bermakna kepala keluarga lah yang akan
mengambil alih peranan gembala sidang yang tidak mampu mengunjungi setiap keluarga tiap hari. Dan maka itu adalah tugas yang boleh dipikul oleh ketua keluarga masing-masing. Usahakan supaya anak-anak daripada mula umur yang kecil, bentuklah mereka, ajarlah mereka supaya dapat merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya pada waktu mereka sudah dewasa, mereka sudah dilatih untuk membaca firman Tuhan, dilatih untuk mengadakan mezbah doa keluarga. Karena inilah tanggung jawab kita sebagai bapak-bapak rohani dan pemimpin-pemimpin di dalam gereja kita. Nah, walaupun tidak diarah, tapi lakukanlah itu. Ini tanggung jawab kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Membawa keluarga kita lebih dulu, kemudian memimpin jemaat kita. Ini tanggung jawab. Mari sama-sama miliki mentalitas seperti Ribka. Nah, bagi diri saya sendiri, saya tahu saya bukan sempurna, pasti ada kelemahan tersendiri, tapi saya senantiasa berusaha untuk melakukan tugas-tugas yang ada kaitan dengan pelayanan walaupun tidak tersenarai di dalam spesifikasi kerja saya. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun yang lalu sebelum saya menjadi gembala sidang ini, pernah bertugas sebagai penyelar doa. Dan pastinya ada beberapa spesifikasi kerja yang saya harus lakukan. Tetapi menurut pandangan saya secara rohani dan menurut apa yang saya lihat keadaan di sekeliling saya, khususnya dalam soal menggerakkan doa, saya melihat bahwa jemaat di berbagai kawasan, bahkan di seluruh kawasan SIB Sabah, akan mendapat motivasi untuk giat menggerakkan doa apabila kita sering berkunjung, ataupun dalam bahasa yang paling mudah, apabila kita selalu turun padang. So, saya mengambil inisiatif saya ketika itu. Hampir setiap hujung minggu saya harus melawat kawasan demi kawasan untuk mendorong orang untuk berdoa. Nah, di situ saya melihat bahwa setelah mereka melihat bahwa saya berada bersama dengan mereka, ada timbul kesadaran bahwa mereka sebenarnya memerlukan suntikan semangat untuk berdoa. Nah, walaupun saya tidak diarah untuk melakukan itu, tapi saya lakukan itu bukan karena mencari populariti, tetapi karena menyadari itu adalah tanggung jawab rohani yang perlu didorong, perlu digerakkan doa di setiap kawasan. Maka itu saya lakukan, walaupun kadang-kadang sebagian orang berpikir bahwa wah, si anu berjalan begini-begini karena mungkin ada tujuan-tujuan lain. Tapi saya tidak berpikir tentang itu. Apa yang saya pentingkan adalah saya dapat menggerakkan doa di mana-mana saja saya dapat mengunjungi. Nah, puji Tuhan karena selama saya berada dalam posisi itu, saya melihat di berbagai peringkat jemaat di kawasan-kawasan, baik guru-guru sekolah minggu, baik ibu-ibu, bapak-bapak,
apabila dikunjungi dan dibawa untuk bersama-sama dalam mezbah doa, mereka menyadari bahwa mereka perlu bangkit dan mereka terdorong dan termotivasi tentang kunjungan yang tidak dimasukkan dalam spesifikasi kerja. Dalam kata lain, mari kita belajar bersama-sama untuk melakukan kerja lebih daripada apa yang telah dipercayakan ataupun diperintahkan kepada kita, dan lakukan itu tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut, tetapi melakukan tanggung jawab itu dengan enjoy, sambil memuji Tuhan seperti hambanya Abraham. Apapun dia mau buat, kalau dia berhasil, dia bersyukur. Nah, untuk merumuskan pembelajaran kita pagi hari ini, saya ingin membawa kita ke satu bahagian ayat firman Tuhan dalam bab ini, yaitu dalam Kejadian 24. Saya mau membawa kita membaca dari ayat ke-55 daripada ayat ke-55. hingga ke ayat yang ke-61. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu, nah itu Ribka, dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, mahukah engkau pergi bersama orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuh. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka, lalu berjalan pulang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maksud saya begini. Dalam kisah ini, setelah hamba Abraham ini diberi minum dan untanya, akhirnya bertemu dengan keluarga Ribka. Dan setelah bermalam di situ, dia mohon restu untuk kembali kepada tuannya, dan juga dengan hasrat untuk membawa Ribka balik. Tapi permohonan pihak keluarga Ribka meminta supaya sekurang-kurangnya tinggal 10 hari lagi bersama-sama dengan mereka baru diizinkan pergi.
Tapi hamba Abraham ini berkata, izinkanlah aku untuk kembali kepada Tuanku Abraham. Kemudian mereka tidak menentang kata-kata itu, tetapi dia memanggil Ribka dan bertanya, apakah dia mau ikut hamba Abraham itu untuk balik kepada Abraham. Dan dia katakan mau. Dan setelah itu dia diberkati. Dan kalau kita membaca, bahkan kita tahu jalan ceritanya, akhirnya dia menjadi istri Ishak, dan daripada keturunan mereka lahirlah keturunan-keturunan yang diberkati Tuhan. Poin saya di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah rupa-rupanya kalau kita melakukan kerja lebih daripada apa yang dituntut kepada kita, kalau di pihak manusia itu akan menyenangkan hati majikan kita. Dalam soal rohani, kalau kita melakukan kerja-kerja lebih daripada apa yang dituntut oleh Tuhan, itu sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan impaknya adalah siapa saja yang sanggup bertanggung jawab melakukan kerja lebih daripada apa yang dipercayakan itu, ia akan diberkati luar biasa. Jadi sama dalam gereja, dalam pekerjaan, di mana-mana, kalau kita memiliki mentaliti seperti Ribka, pastinya kita akan menjadi kaki tangan yang disenangi, disukai ketua jabatan kita. Dan kalau kita melayani lebih daripada apa yang ditugaskan kepada kita, pasti itulah yang membuatkan hati Tuhan senang dan memberkati kita dengan luar biasa. Amin, saudaraku. Maka dengan itu, mari kita belajar bersama-sama supaya kita mengabdikan diri kepada Tuhan dengan melakukan tanggung jawab kita, bukan hanya apa yang telah diperintahkan, apa yang telah ditugaskan, tapi lakukan tugas-tugas yang lain yang luar daripada spesifikasi kerja kita masing-masing. Dan akhirnya kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasanya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Firman Tuhan yang telah memperingatkan kami tentang bagaimana kami mau melaksanakan tanggung jawab kami dengan baik. Perikop yang kami sudah pelajari sebentar tadi memperingatkan kami tentang bagaimana kesetiaannya, ketulusannya hati hamba Abraham yang sanggup perjalanan yang jauh hanya karena menunaikan tanggung jawabnya apabila diarah oleh Abraham untuk mencari seorang wanita sebagai bakal istri anaknya Ishak. Dia melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Juga dalam petikan ini kami diajar dengan satu pengajaran penting melalui sikap Ribka. Walaupun hamba Abraham hanya meminta minum, tetapi tanpa disuruh, Ribka juga memberi minum kepada 10 ekor unta yang dibawa bersama oleh hamba Abraham ini. Dia melakukan tugas lebih daripada apa yang diminta oleh hamba ini. Maka itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami seluruh jemaat, seluruh pemimpin gereja kami, supaya
Engkau menanamkan mentalitas dalam diri kami masing-masing, mentalitas seperti Ribka, melakukan tugas lain daripada apa yang telah dipercayakan kepada kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami, bentuklah hati kami supaya menjadi hati yang menyenangkan hati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sudah memberkati kami dan akan memimpin kami dan akan memberkati kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Sekian, Tuhan memberkati kita. padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya
selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.